Nah, dalam video kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia itu terdiri dari saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Organ pencernaan pada manusia meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Mulut merupakan tempat dimulainya pencernaan makanan. Di mulut terjadi dua jenis pencernaan, yaitu yang pertama pencernaan mekanik, dilakukan oleh gigi dan juga lidah, berupa pengunyahan. Yang kedua, pencernaan secara kimia, dilakukan oleh enzim amilase yang mengubah zat tepung menjadi zat gula. Di dalam rongga mulut terdapat beberapa organ, antara lain ada lidah, kelenjar ludah, dan juga gigi. Nah, lidah sendiri berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik dan membantu proses mengunyah, menelan, dan juga mengecap rasa. Nah, ini ada peta perasa di lidah kita ya, anak-anak. Untuk bagian depan, ujung depan itu ada perasa manis, kemudian samping kanan kiri, bagian depan itu asin, kemudian kanan kiri bagian belakang itu asam, dan pangkal lidah itu pahit. Kemudian yang kedua tadi adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah fungsinya untuk menghasilkan ludah atau air liur. Kemudian yang ketiga adalah gigi. Berfungsi untuk memotong dan menguyak makanan yang masuk ke mulut agar makanan tersebut mudah untuk dicerna oleh lambung. Ada 3 macam gigi. Yang pertama ada gigi seri, kedua gigi taring, dan yang ketiga adalah gigi geraham. Untuk gigi seri sendiri itu letaknya ada di paling depan, berfungsi untuk memotong makanan. Sedangkan untuk gigi taring terdapat di bagian samping, berfungsi untuk merobek dan menguyak makanan, terutama daging. Dan gigi geraham terletak di paling belakang, berfungsi untuk menumbuk makanan supaya menjadi halus. Nah, ini gambarannya ya, anak-anak. Gigi seri, gigi taring, dan juga gigi geraham. Dari bentuknya sudah berbeda, fungsinya juga berbeda. Kita lanjutkan ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Pada kerongkongan terdapat gerakan meremas-remas atau gerakan peristaltik. Tujuannya untuk mendorong atau menurunkan makanan ke lambung. Nah, jadi ketika kita memasukkan makanan ke rongga mulut, kemudian diatur oleh lidah supaya mengarah ke gigi, kemudian dikunyah oleh gigi, dan masuklah ke kerongkongan. Nah, ketika memasuki kerongkongan ini, makanan tersebut akan didorong dengan gerakan meremas-remas atau peristaltik sehingga nanti akan turun sampai ke lambung. Selanjutnya adalah lambung. Selama di lambung, makanan akan diproses secara mekanik dengan diremas-remas dan secara kimiawi menggunakan enzim-enzim pencernaan. Antara lain, yaitu enzim renin, fungsinya untuk mengendapkan protein susu dari ASI. Kedua, enzim pepsin, berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Kemudian asam klorida atau HCl itu mengasamkan makanan sehingga bakteri dan kuman penyebab penyakit yang terbawa makanan akan mati. Enzim yang terakhir adalah lipase, berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Nah, ini adalah lambung kita. Lanjut ke usus halus. Usus halus memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah usus 12 jari, kedua usus kosong,
Dan yang ketiga adalah usus penyerapan. Untuk usus 12 jari, makanan di dalam usus 12 jari akan dicerna secara kimiawi lagi dengan bantuan enzim-enzim dari pankreas. Ada enzim amilase, fungsinya mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kemudian lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang ketiga adalah tripsin, mengubah protein dan pepton menjadi asam amino. Kemudian makanan masuk ke dalam usus kosong. Nah, sesuai dengan namanya, di dalam usus ini itu kosong, tidak ada apa-apa. Usus kosong ini hanya berfungsi untuk menyalurkan makanan dari usus 12 jari ke usus penyerapan. Jadi tidak terjadi apa-apa di dalam usus kosong ini ya anak-anak. Kemudian usus penyerapan, di dalam usus penyerapan, makanan akan diserap sari-sarinya atau kandungannya. Seperti lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Karbohidrat diserap dalam bentuk glukosa, kemudian protein diserap dalam bentuk asam amino, vitamin dan mineral dapat langsung diserap oleh usus halus tanpa dicerna. Nah, ini adalah bagian-bagian dari usus halus. Ini bagian pertama setelah lambung itu adalah usus 12 jari. Kemudian masuk ke usus kosong atau usus kecil. Dan masuklah ke usus penyerapan yang berwarna coklat ini. Kita lanjutkan ke usus besar. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam mineral. Sisa makanan kemudian nanti akan diubah menjadi feses. Nah, ini tadi anak-anak dari lambung kemudian ke usus 12 jari, usus kosong atau usus kecil, kemudian ke usus penyerapan dan masuklah ke usus besar. Di sini terjadi penyerapan air dan garam mineral. Kemudian sisa makanan yang sudah tidak berguna lagi, tidak ada sari-sari makanan atau kandungannya itu akan diubah menjadi feses. Yang nantinya feses itu akan dibuang melalui anus. Nah, seperti itu anak-anak sistem pencernaan pada manusia. Anak-anak harus menghafalkan betul organ-organ pencernaannya, kemudian hafalkan juga enzim-enzim beserta fungsinya. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar.